Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam podcast Polnera. Ini sudah podcast seri ke-10 kawan-kawan. Jadi kita selama tahun 2025 dari Januari sampai Maret sudah 10 kali podcast Polnera tayang. Nah, kali ini suatu kehormatan di bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan, saya kehadiran salah satu alumni Poltera Diploma 3 Keperawatan yang hari ini bekerja di Arab Saudi, di Mekah. Betul ya? Halo, Mauren. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat, Mauren? Alhamdulillah sehat. Mantap. Ini menarik kawan-kawan. Jadi Mauren ini setelah kemudian lulus dari Poltera, beliau bekerja di salah satu rumah sakit di Arab Saudi ya, Mauren ya. Ya, benar Pak. Oke, saya sebelum masuk ke nanti pekerjaan-pekerjaanmu, saya pengen tanya dulu, gimana sih suasana puasa di sana, di Arab Saudi? Ini kan Mauren ini sudah merasakan puasa di beberapa tempat nih. Di rumahnya Mauren, di tempat tinggalnya, Mauren asal Pasuruan ya. Nah, Pasuruan. Pasuruan, kemudian pernah juga puasa di Madura ketika kamu menjadi mahasiswa. Madura. Nah, hari ini Mauren sudah merasakan puasa di Arab Saudi. Ini puasa kedua ya di Arab Saudi ya, Mauren ya. Oke, Benar sekali Pak, coba kedua. ceritakan gimana sih suasana di tiga tempat itu, apa perbedaannya, apa kemudian nuansanya, suasananya gimana? Coba Mauren. Ya. Kalau untuk suasana jelas sangat-sangat berbeda. Hmm. Karena kalau di Indonesia itu kerasa banget ramainya, seru-serunya. Tapi kalau di sini justru malah kebalikannya. Di sini justru malah sepi. Oh, Nggak justru ada kalau warbar takjil kalau ya. puasa itu sepi gitu. Iya, justru malah sepi. Eh, Kemudian perbedaan jam kerjanya juga, alhamdulillah ketika bekerja di Arab Saudi itu kita mendapat toleransi kerja hanya 6 jam dan Hmm. itu dipisah. Jadi kerja siang itu cuma 2 jam, nanti dilanjut kerja malam 4 jam. Jadi total cuma 6 jam. Hmm. Kemudian lebih untuk suasananya, makanannya juga ya nggak ada tuh kita kalau di Indonesia pulang kerja bisa mampir melipir ya beli jajanan-jajanan. Kalau di sini nggak, jadi harus masak sendiri. Nggak ada itu ceritanya misalnya kayak di situ ada orang jualan takjil gitu-gitu itu nggak ada ya? Ya, nggak ada. Paling lebih ke restoran sih, Oh. seperti itu. Oh iya ya. Kalau kalau di sini kan kalau menjelang buka puasa itu kan semua keluar cari takjil, Ya, benar. barbar apa namanya takjil cari ya makanan-makanan untuk berbuka puasa. Kalau di situ justru nggak ada ya kalau di Mekah gitu ya, Moren. Ya, nggak ada. Kebetulan saya di Riyadh-nya, Pak. Di Dilihat Riyadh. ya. Justru nggak ada di daerahmu justru nggak ada ya, Moren ya. Ya, nggak ada. Terus kalau Ramai, lanjut lanjut lanjut. karena macet orang pulang kerja. Karena kalau orang kantoran itu kerja mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Jadi mendekati waktu berbuka itu orang pada pulang kerja. Seperti itu. Menarik ya. Oke. Oke, kalau kalau ini kan Mauren sudah pernah merasakan Idul Fitri tuh di sana di Mekah. Kalau di sana Idul Fitrinya gimana, Mauren? Kalau sama pun seperti itu, lebih meriah di Indonesia. Karena jangankan takbiran aja tuh nggak ada. Artinya hanya di apa masjid-masjid gitu. Takbir-takbir keliling Ya, kayak Indonesia itu nggak ada ya. nggak ada. Kebanyakan mungkin mereka kumpul dengan keluarga masing-masing ya. Jadi kita yang pendatang itu benar-benar Ya. sepi, nggak ada apa-apa. Kalau Wah, di Indonesia mungkin banyak konvoy, takbiran segala macam, tapi kalau di sini tidak. Terutama mungkin kalau di daerah Mekahnya mereka fokus untuk beribadah oke, biasanya baik. seperti itu, Pak. Baik, baik, baik. Jadi itu apa suasana berbeda antara puasa di Indonesia, khususnya di Madura ya, dengan kemudian di Mekah sana. Kalau di sini ya menjelang buka puasa kita cari takjil gitu loh. Keluar semuanya, cari malam istilahnya itu Moren. Iya benar. Oke, Moren, ini kan Moren sudah bekerja hampir 2 tahun ya Iya, di Arab Saudi. memasuki tahun kedua. Ya, memasuki tahun kedua. Gimana sih kemudian suasana kerja di Arab Saudi? Orang ini kan sebagai motivasi juga buat adik-adikmu di keperawatan ataupun siswa yang belum kuliah, bahwa seperti apa sih suasana kemudian kerja di Arab Saudi? Beratkah? Atau gimana? Coba ceritakan, Morin.
Kalau sejauh ini karena saya jelaskan dikit ya, posisi saya itu sebagai asisten nurse karena kualifikasinya di sini tuh sangat-sangat dibedakan. Kalau di Indonesia kita lulus D3 ya udah kita akan menjadi perawat pelaksana tanpa gelar gitu kan Pak. Tapi kalau di sini kita benar-benar ketat. Jadi kalau kita cuma lulusan D3 berarti kita jadi asisten nurse. Kemudian kalau kita lulus sarjana atau bachelor nurse di sini menjadi staff nurse itu dia bisa baru melakukan tindakan-tindakan keperawatan. Hmm. Karena saya sebagai asisten nurse, saya itu memiliki keterbatasan kewenangan. Salah satunya saya cuma boleh kayak melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, tensi, Hmm. kemudian yang dasar-dasar gitu saja. Hmm. Tapi untuk memberikan obat, injeksi, kemudian nebulizer seperti itu tidak diizinkan. Seperti itu, Hmm. sedikit perbedaannya. Iya. Eh, Lanjut, lanjut, nggak apa-apa, lanjut aja. Kemudian apalagi ya? Tapi kalau secara berat atau enggak jelas enggak ya. Karena kita cuman menjadi asisten dokter, mempersiapkan apa yang dibutuhkan dokter. Sejauh ini pekerjaan saya di sini seperti itu. Tapi kalau berbicara dengan gaji Hmm. sangat berbeda. Pun di sini teman-teman yang sebagai staff nurse itu mereka kerjanya mungkin sedikit lebih berat dibandingkan dengan asisten nurse, tapi gaji yang diperoleh pun berbeda. Jadi apa yang kita Hmm. kerjakan itu imbang lah Pak antara pekerjaan dan Bentar gajinya dulu, tentunya. bentar. Ini kita bicara soal kesejahteraan. Artinya kita 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 bukan bermaksud untuk membandingkan ya, tidak ya. Artinya Ya benar. dia sebagai kemudian motivasi bahwa dari sisi kesejahteraan, meskipun posisinya itu sebagai asisten perawat ya, tapi dari sisi kesejahteraan ya terbilang kemudian sejahtera apa tidak, Mauren, kalau di sana itu. Alhamdulillah, antara perbedaan antara staff nurse, register nurse, dan asisten nurse itu tidak ada kesenjangan sosial Hmm. dalam hal fasilitas. Kami mendapatkan juga uang makan, kemudian apartemen yang sangat-sangat layak, Oh, tinggal di kemudian apartemen di situ. transportasi. Iya, Alhamdulillah Pak, kami dapat apartemen. Oke. Jadi Artinya gini. ibaratnya Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Sorry. Jadi kalau ibaratnya dibandingkan di Indonesia ya jauh dengan gaji yang kita ibaratnya cukup di sini, kemudian kita nggak perlu lagi mikir fasilitas kayak transportasi, tempat tinggal. Jadi ya sudah kita bebas Hmm. eh, Artinya gini ya, tinggal di artinya sini. bahwa pembagian tugas itu hanya kemudian disesuaikan dengan tupoksi atau kemampuan masing-masing pegawai di situ ya, karyawan di situ. Tapi soal Iya benar. salary-nya, kesejahteraannya itu tidak ada perbedaan yang cukup signifikan gitu ya. Iya benar Pak. Hmm. Oke, 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 oke. Moren, yang dari Poltera ada berapa orang sih di situ? Ada ada saya, Hoirunisa, Aan, Hoir, sekitar 5 orang kayaknya Pak. 5 orang ya yang sudah di situ Ya, ya. yang Menarik. satu angkatan dengan saya. Oke, semuanya semuanya kerasan nggak di situ? Alhamdulillah. Saya takutnya kalau itu Itu nggak ini mau balik udah, lagi ke Indonesia gitu loh. ya, ini sudah memikirkan Pak. Setelah ini habis kontrak ini mau lanjut apa gimana? Oke, oke. Apalah itu pilihan nanti buat kalian mana yang terbaik. Oke, Ya. oke. Moren, apa sih sebenarnya hal yang paling kamu ingat semasa kuliah selama 3 tahun di Poltera? Momen apa kemudian yang kemudian hari ini menjadi penunjang kamu sebagai seorang perawat, entah itu dari mental, entah dari mata kuliah yang dapat saat kuliah. Kira-kira apa? Oh, saya dulu pernah dong diajari seperti ini, sekarang aku terapkan. Oh, dulu aku pernah diingatkan dosen seperti ini, ternyata benar di dunia kerja seperti itu. Apa kira-kira, Moren? Banyak ya Pak ya, karena kalau secara teori memang teori yang kita pelajari teori keperawatan maksudnya itu memang ya sudah itu memang mutlak memang sama karena itu kan sudah standarnya internasional jadi pasti sama. Nah kemudian yang mungkin yang menjadi poin penting itu ya seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa tentang mental lebih ke soft skill ya karena itu pun dibutuhkan di sini apalagi kita kerja jauh merantau itu nggak ada istilahnya mental tempe kacangan itu sangat tidak ada ya. Tapi saya juga dulu sempat merasa kayak nggak betah karena mungkin juga masih shock ya dengan kebudayaan di sini. Tapi lambat laun setelah memasuki minggu ketiga dan sampai saat ini alhamdulillah itu udah bahagia, udah seneng lah intinya. Apalagi
melihat kondisi di Indonesia sekarang seperti ini itu sangat-sangat membuat saya bersyukur gitu Oke, bahwa nggak semua memiliki kesempatan yang sama. Nah, betul. dengan adanya kesempatan ini, gimana caranya kita bisa terus mempertahankan bahkan bisa meningkatkan kemampuan kita di sini. Juga ya kemampuan lebih karena Indonesia itu kenapa sih kok dari luar negeri gitu ya khususnya Arab itu kenapa kok tertarik sama perawat Indo karena salah satunya ya perawat yang memiliki empati dan kepedulian tinggi itu ya dari Indonesia. Indonesia. Seperti itu. Iya, 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 iya. Oke, lanjut, Maureen. Pertanyaan berikutnya adalah, jadi pengalaman apa selama kamu kuliah di Polterra yang sampai saat ini masih belum bisa kamu lupakan? Banyak ya kebetulan saya waktu kuliah itu banyak dekat dengan dosen, kemudian juga saya mengikuti organisasi. Jadi banyak apa ya kayak salah satunya ya tahan banting mungkin ya Pak kalau kita eh, cuman mungkin kalau dari dulu kuliah cuman fokus kuliah pulang mungkin nggak Fokus akan itu. terbentuk pemikiran yang seperti sekarang gitu. Mm-mm. Karena jujur nggak pernah terpikir juga bahwa kalau saya itu akan bekerja ke Arab Saudi. Salah satunya juga berkat motivasi dan dukungan para dosen-dosen juga. Ketika saya sebelum lulus itu saya kan sering sharing dengan dosen ke depan ini baiknya gimana. Karena ketika kita remaja baru lulus kuliah tuh masih labil kan Pak ya, pengen kerja ke sini belum ada tujuan yang matang gitu. Tapi pada akhirnya mendekati wisuda, saya itu benar-benar konsultasi ke dosen pembimbing saya, bertanya baiknya itu bagaimana Pak kesempatan yang ada itu ini akhirnya difokuskan kalau memang fokus ke satu, kalau lolos tetap kita punya planning lain, cuman alhamdulillah di pilihan ke satu ini udah lolos jadi alhamdulillah seperti itu Pak. Oke, baiklah, mantap. Artinya kemudian kamu eh, memilih bekerja di sana itu adalah menurutmu hal ini adalah pilihan yang terbaik ya. Baik, iya, benar, Oke, Pak. baik, Moren. eh, ini kita pindah dulu lah, karena tadi sudah banyak disampaikan tentang kampus, tentang Poltera. Kamu di sana, kalau kemudian di Arab Saudi itu sering kemudian ke Mekah gitu, sering umroh nggak kalau di sana? Alhamdulillah itu kita lumayan jauh sebenarnya, cuman eh, kalau dibandingkan kita berangkat dari Indonesia, kita Ya. masih lebih dekat dari sini kan, Pak. Jadi kita kalau naik bis itu sekitar 8 sampai 10 jam bisa sampai ke Mekah. Karena saya posisi di Riyadh ke Mekah itu 8 sampai 10 jam. Itu kalau pakai jalur darat, artinya bis. Nah, teman-teman di sini juga udah mulai banyak karena perawat Indonesia di sini banyak. Jadi tiap Jumat itu kami di sini liburnya Jumat. Jadi kita kalau pergi umroh itu biasanya hari Kamis malam pulang kerja sampai hari Jumat sore kami kembali ke Riyadh lagi. Jadi cuman waktu 1 hari lah ya kita butuh buat Udah umroh. berapa kali umroh, Moren di sana? Kalau tidak salah 5 atau 4 atau 5 kali Pak sekitar segitu. Udah 5 kali Lupa. umroh ya, keren ya. Ya, Kita-kita ini pengen ke sana, mana kalau Morennya dekat 10 jam. Ya dekat lah dibandingkan dari Indonesia ya kan? ya benar Pak. Jadi 8 jam kita udah sampai. Kalau pesawat malah cuma 1 jam sudah Hmm. sampai kita. Oke, oke, oke. Moren, nanti kita di akhir, coba Moren sampaikan kepada adik-adik kelas yang khususnya SMA, khususnya ini SMA maupun yang saat ini masih kuliah. Pertama, sampaikan bahwa ya Portera merupakan pilihan terbaik sesuai apa yang kamu alami selama ini. Kemudian untuk adik-adik kelasmu yang sekarang kuliah di Portera, khususnya yang keperawatan, ajak mereka untuk kemudian ya mereka harus berani keluar dari zona nyaman mereka dan mereka bisa kemudian berkarir di Arab Saudi misalnya. Silakan, Moren. Ya, untuk mungkin pesannya untuk adik-adik yang mungkin akan berkuliah atau yang sedang berkuliah, jangan ragu untuk pilih Poltera karena jebolan Poltera, walaupun Poltera ini masih baru, tapi jebolan Poltera ini nggak main-main. Udah ada yang ke Eropa, kemudian banyak juga yang bekerja di perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia, kemudian ada juga yang ke Arab Saudi. Jadi harapannya eh, langsung gas aja daftar ke Poltera, nggak usah ragu karena juga di sana ada banyak program-program yang sangat mendukung mahasiswanya. Kemudian eh,
kalau udah ada di situ kenapa harus yang lain? Dan perlu diketahui buat teman-teman mungkin yang dari luar Madura seperti saya, jangan takut karena mohon maaf karena Madura di luar itu kan seperti wah inilah Mindsetnya kuda ya, ternyata enggak. mindsetnya ya. Justru Oke, iya. coba Madura coba itu itu keren. sampaikan, Moren. Yang mau kamu sampaikan, sampaikan aja, silakan. Madura itu keren. Orang-orang Madura itu hebat-hebat. Dan saya bisa menjadi diri saya yang sekarang itu juga karena saya tinggal di Madura. Saya Lanjut. banyak kenal orang. Intinya, Madura itu nggak seburuk yang dipikirkan oleh orang lain. Berarti Kalau ini yang kamu teman-teman pikirkan dulu itu tidak benar tentang Madura ya? sangat-sangat tidak benar, Pak. Jauh di luar ekspektasi bahwa Madura itu luar biasa, keren. Saya makanya berterima kasih punya teman, saudara, dosen, guru-guru saya juga dari Madura yang bisa membuat saya seperti ini. Kemudian untuk adik-adik yang sedang berkuliah keperawatan, tentunya eh, cepet-cepet, jangan sia-siakan kesempatan karena kesempatan itu tidak datang dua kali, terutama sekarang itu Arab Saudi sedang membutuhkan berpuluhan ribu perawat. Jadi kalau ada kesempatan, jangan takut gagal, coba aja dulu nanti biar apa ya, ya itu benar kata Bapak, biar kita nggak stuck di zona nyaman saja bahwa di luar sana ini keren loh kita, kita kuliah mahal-mahal bisa dihargai di negeri orang nggak apa-apa. Yang penting tetap kita cinta tanah air, tapi kita mungkin caranya bekerja di luar negeri. Toh kita menjadi pahlawan devisa katanya kan Pak kalau Iya. menjadi pekerja migran itu. Oke, Begitu. oke, Moren, menarik ya. Tapi saya mau perdalam barusan itu sebelum nanti kita tutup di akhir. Moren, apa yang dulu Moren pikirkan tentang Madura? Kan kalau katanya ya orangnya itu Dulu ya, sebelum anarkis. kamu masuk ke Madura, Ya, sebelum kita apa yang masuk ada dalam pikir? Kalimun. Kamu nggak perlu bilang katanya, tapi apa yang kamu pikirkan waktu itu sebelum kamu kemudian masuk ke Madura? Kudet, kemudian jauh kan dari, maksudnya dari kota itu jauh, kemudian orang-orangnya anarkis seperti itu. Setelah kamu masuk Tapi Madura, apa yang kamu rasakan? eh itu nggak ada sama sekali orang seperti itu. Ya keren-keren, kemudian kenal orang-orang hebat juga banyak dari Madura. Kekeluargaannya pun sangat-sangat baiklah Pak gitu. Jadi saya selama 3 tahun kuliah di Madura itu hampir tidak pernah pulang karena tiap kali libur main ke rumah teman ini udah kayak Kayak, dianggap saudara sendiri kayak banyak seperti itu. saudara ya, tambah banyak saudara ya. Iya benar Pak. Oke, oke. Moren, terakhir, apa yang mau kesampaikan ke dosen-dosenmu? Silakan. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang telah membimbing saya tentunya khususnya untuk Pak Abdan yang banyak salah satu dosen pembimbing saya yang ibaratnya dari saya masuk Poltera sampai saya lulus dan saat ini itu yang terus saya jadikan panutan, kemudian saya jadikan untuk sharing untuk Bapak Ibu dosen yang lain juga saya ucapkan terima kasih. Saya tidak bisa membalas apa-apa kecuali dengan ya menjadikan diri saya lebih baik dan terus berkembang tentunya di dunia keperawatan. Juga salam buat Bapak Ibu dosen yang nanti mungkin ada yang umroh atau apa jangan lupa berkabar. Insya Allah nanti kalau ada saya ada waktu pasti saya datangin. Oke, Moren kangen nggak sama Indonesia? Eh, Kangen sebenarnya tapi nggak pengen pulang gitu. Iya, kalau ke Bukan Madura, anarki, Pak. Kangen nggak kamu sama sama suasana Madura, kampus? Ya sih tentunya kalau di kampus tuh kangen banget karena lihat story-nya adik-adik tingkat tuh Pak kadang wah ternyata Poltera makin sejuk ya. Kampusnya udah makin itu bagus gitu. Oke, Seneng ngelihatnya. oke, sip lah, sukses Moren dan teman-teman di sana. Salam buat teman-teman juga yang ada di Arab Saudi, seluruh alumni yang ada di sana. Nanti kalau pulang, ya kapanpun sempatkan main ke Poltera. Poltera Allah adalah ya rumah Pak. kalian. Pokoknya kalau pulang ke Indonesia tetap harus main, mampir ke kampus kalian. Karena Pak, bagaimanapun insya Allah. Poltera itu bangga ketika kemudian alumninya sukses dimanapun. Dan mereka semakin bahagia ketika ada alumninya pulang ke Poltera dan menceritakan bagaimana kisahnya di dunia luar.
Makasih ya Iya Mauren Pak. ya sudah berbagi Ya Pak, cerita terima kasih main juga. di podcastnya Voltera. Salam buat teman-teman yang di situ, sukses selalu untuk karirnya Mauren dan teman-teman yang Amin. ada di Arab Saudi dan seluruh alumni Voltera. Makasih Mauren ya. Terima kasih Mas. Ya Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Pak.